Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajarnya ya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih dengan tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. KD 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak ibu, tahukah kamu siapakah tokoh yang ada pada gambar? Ya, benar. Beliau adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh pemimpin yang dikenal dengan keahliannya berpidato. Ini berkaitan dengan materi kita pada minggu ini, yaitu pengertian dan tujuan pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal, sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Orang yang menyampaikan pidato disebut orator, sedangkan orang yang mendengarkan pidato disebut audiensi. Tujuan berpidato diantaranya mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Dan juga memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Contohnya pada saat hari pemakaman. Teknik berpidato. Berpidato dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, membaca teks pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, menyampaikan pidato yang telah dihafalkan. Ketiga, menyiapkan catatan kecil berisi garis besar isi pidato yang akan disampaikan. Dan yang keempat, menyampaikan pidato tanpa persiapan atau impromptu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ahli-ahli yang berpidato ya, tanpa mempersiapkan teksnya. Sebelum menyampaikan pidato, seorang orator yang baik pasti akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Orator akan menulis pidato berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, kejelasan lafal atau pengucapan kata saat berpidato. Kemudian, intonasi yang tepat, keras lembutnya suara saat berpidato juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Anak-anak ibu, bacalah bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu yang ada pada buku paket halaman 3 dan 4 sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, mari kita lengkapi bagian berikut. Apakah tema yang ada pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu? Ya, rencana mendirikan posyandu. Yang berbicara siapa? Oratornya siapa, nah? Ibu Erika yang sebagai ketua RT. Kemudian pendengarnya siapa? Warga Kampung Sehat Melati. Tempat di manakah tempat kejadiannya? Di lapangan Kampung Sehat Melati. Bagaimana dengan urutan isi pidato? Ya, urutan isi pidato terdiri dari salam pembuka, pendahuluan, inti pidato, dan juga penutup. Hal-hal pokok pada pidato. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, atau salam sejahtera, dan juga salam yang lainnya. Kedua, pendahuluan.
Pendahuluan berisi sapaan kepada audiensi dan pemaparan topik yang akan dibahas. Ketiga, isi atau inti pidato berisi pembahasan topik secara lengkap. Keempat, penutup. Penutup berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima, salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti selamat pagi dan terima kasih. Nah, anak-anak ibu, mari perhatikan teks pidato yang bertema Hari Kartini berikut. Bagian pertama, baris yang pertama itu merupakan salam pembuka. Baris kedua dan ketiga itu merupakan pendahuluan, berisi sapaan terhadap audiensi dan juga gambaran mengenai pidato yang akan disampaikan. Baris selanjutnya itu merupakan isi dari pidato. Nah, berikutnya, baris yang ditunjuk panah itu merupakan bagian penutup berisi intisari dari pidato yang telah disampaikan dan juga harapan-harapannya ke depan berkaitan dengan pidato yang disampaikan, dan baris yang terakhir itu merupakan salam penutup. Sudah bisa ya anak-anak ibu? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Perhatikan dengan baik materi yang sudah dipelajari dan diingat ya, bila perlu dicatat di buku catatannya. Nah, anak-anak ibu, untuk latihan soal, kerjakanlah soal berikut. Yang pertama, siapakah tokoh yang terkenal sebagai orator di Indonesia? Kedua, apakah yang dimaksud dengan orator dan audiensi? Yang ketiga, tuliskan 2 tujuan dari berpidato. Keempat, apa sajakah tema yang dapat dijadikan pidato? Tuliskan minimal 4 tema. Dan yang terakhir, tuliskan 5 hal pokok yang ada pada sebuah pidato. Kerjakan dengan baik di buku tugasmu, tulis soal dan jawabannya dengan lengkap ya nak. Terima kasih anak-anak ibu telah mendengarkan video pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan ya.